Assalamualaikum Bu Tini. Waalaikumsalam Bu Nur. Bagaimana kabarnya malam ini? Alhamdulillah baik Bu Nur. Bu Nur sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik juga, sehat-sehat semuanya. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah ya. Oh iya Bu Amin. Tini, tadi Bu Tini ada WA saya ya, katanya ada yang mau dibicarakan. Ya betul Bu Nur. Ada sesuatu yang menjanggal di hati saya, makanya saya tadi menghubungi Bu Nur. Memangnya ada hal apa yang ingin Bu Tini sampaikan? Mungkin ada masalah apa? Nah, saya ingin curhat dengan Bu Nur tentang murid saya yang selalu malas di kelas ya Bu Nur. Apalagi saat saya masuk memberikan pelajaran untuk dia. Nah, jadi ada satu siswa yang sering membuat onar di kelas saat proses pembelajaran berlangsung Bu Nur. Baik Bu Tini, apa yang Bu Tini inginkan dari percakapan kita malam ini? Nah, jadi saya menginginkan murid saya nantinya tidak ada lagi yang membuat onar di kelas ketika dia sedang belajar dengan saya. Makanya tadi saya hubungi Bu Nur untuk mencari solusinya, Bu Nur. Memangnya situasi sekarang itu bagaimana Bu Tini? Coba Bu Tini ceritakan. Ya, situasi yang saya hadapi sekarang, saya sangat merasa sedih, Bu Nur ya. Karena ada siswa saya uh, ada yang membuat onar ketika saya sedang menjelaskan pelajaran, seperti mengganggu kawan, mengambil punya kawan. Nah, walaupun dia mengambilnya tidak dengan sembunyi-sembunyi, tapi kawan yang satunya lagi itu akan tidak mengizinkan sehingga pada saat proses belajar mengejar itu terasa ribut. Nah, jadi disitulah siswa yang satu ini sering sekali berbuat onar seperti itu. Baik Bu Tini, dari yang saya tangkap tadi nih Bu Tini, ada murid Bu Tini yang sering membuat onar dan suka mengganggu kawan. Benar begitu Bu Tini? Benar, Bu Nur. Ya baik. Apakah hal yang dilakukan oleh murid tersebut itu dapat mempengaruhi proses pembelajaran Bu Tini? Iya, tentu ya Bu Nur ya. Sangat terpengaruh dalam lingkungan kelas sehingga pembelajaran terganggu dan tidak fokus lagi murid dalam pembelajaran. Nah, bukan dia saja yang tidak fokus, tapi murid-murid lain merasa terganggu dan fokusnya akan hilang konsentrasinya Bu Nur. Begitu. Baik. Sekarang situasi yang Bu Tini inginkan itu seperti apa? Nah, saya ingin murid saya belajar saat proses pembelajaran berlangsung dia merasa happy dan memperhatikan saya mengajar, memperhatikan materi yang saya ajarkan, dan mereka terlibat langsung dalam pembelajaran. Begitu kira-kira Bu Nur. Menurut Bu Tini nih, apa yang bisa membuat hal tersebut itu terwujud? Nah, jadi hal yang membuat itu terwujud mungkin dengan usaha saya ya Bu Nur ya, dengan melakukan perubahan yang ke arah yang lebih baik, insya Allah hal itu akan terlaksana atau terwujud Bu Nur. Baik, benar sekali Bu Tini ya. Jadi dengan usaha semuanya akan tercapai. Luar biasa sekali Bu Tini. Sekarang nih Bu Tini mungkin ada gagasan apa nih untuk siswa yang selalu membuat onar di kelas nih? Nah, jadi untuk semua siswa di kelas saya, khususnya yang sering berbuat onar ya Bu Nur ya, saya akan menerapkan KSE saat mengajar supaya saya tahu di sini mana siswa yang sedang mengalami masalah atau mana siswa yang sedang merasa happy sehingga kalau saya tahu perasaan-perasaan yang dialami oleh siswa saya. Nah, jadi pembelajaran pun nanti akan lebih mudah untuk saya terapkan. Begitu, Bu Nur. Baik, dalam hal tersebut apa yang perlu Bu Tini siapkan?
Nah, jadi di sini saya menyiapkan yang pertama saya harus menyiapkan diri saya terlebih dahulu ya Bu Nur ya. Nah, kemudian di sini saya harus banyak-banyak belajar baik dari YouTube atau webinar. Nah, untuk membuat ice breaking yang menarik atau permainan-permainan yang menarik sehingga membuat siswa saya betah saat belajar dan tidak membuat onar lagi. Nah, begitu kira-kira Bu Nur. Baik, banyak sekali ya hal yang perlu Ibu Tini siapkan dalam mewujudkan hal tersebut. Sekarang ini Bu Tini, untuk Ya, memastikan hal tersebut ya berjalan dengan lancar, apa yang Bu Tini lakukan? ya. Nah, di sini ketika seperti tadi saya katakan membuat ice breaking atau permainan-permainan, nah di sini saya uh, akan melakukan hal tersebut dan membuat siswa saya menarik dalam pembelajaran, apalagi saat saya menjelaskan pelajaran atau memberikan materi kepada anak didik saya tentunya ya Bu Nur ya. Mungkin itu akan terasa keberhasilan bagi saya membuat dia menarik dan membuat dia happy dalam belajar. Nah, begitu kira-kira Bu Nur. Ya, benar sekali ya Bu Tini ya. Berarti harus membuat banyak ice breaking, kemudian permainan-permainan lagi ya. Iya, Bu Sekarang Nur. nih Bu Tini, mungkin kriteria murid seperti apa sih yang Bu Tini inginkan sekarang? Ya, kriteria yang saya inginkan, saya ingin menjadikan murid saya menghargai saya sebagai gurunya dan juga bisa menghargai kawan-kawannya dengan cara tidak membuat onar lagi, begitu Bu Nur. Iya. Kemudian apalagi yang bisa Bu Tini lakukan untuk mewujudkan hal tersebut Bu Tini? Nah, selain apa namanya membuat ice breaking atau permainan-permainan yang menarik, saya juga akan membuat keyakinan kelas yang keyakinan tersebut disepakati oleh siswa secara bersama-sama agar murid saya tidak berani lagi membuat onar karena itu bisa membuat atau itu bisa melanggar peraturan yang sudah mereka sepakati. Begitu Bu Nur. Bagus sekali Bu Tini ya. Berarti sudah banyak nih alternatif-alternatif yang Bu Tini punya ya. Ada membuat permainan, kemudian ada belajar dari YouTube, ya Iya, kalau tidak salah saya tangkap tadi Bu Tini ya. Kemudian sekarang juga ada untuk keyakinan kelas lagi ya. Jadi dari semua alternatif-alternatif tersebut nih Bu Tini, apa hal pertama yang ingin Ibu Tini lakukan setelah sesi ini selesai? nah, mungkin ya Bu Nur ya, saya akan menerapkan langsung ketiga-tiganya mungkin. Keyakinan kelas, ice breaking, atau permainan-permainan sehingga membuat siswa saya menarik ya Bu Nur ya saat proses pembelajaran berlangsung. Kapan nih kira-kira Bu Tini akan terlaksanakan? Dan siapa yang mungkin yang perlu Bu Tini hubungi siapa dalam hal ini? Nah, secepatnya akan saya lakukan. Mungkin besok, Bu Nur ya. Nah, jadi untuk membuat hal tersebut berhasil, mungkin saya akan menemui teman sejawat saya yang sudah menerapkan KSE di kelasnya dalam proses PBM berlangsung. Begitu, Baik, Bu Nur. iya baik luar biasa sekali Bu Tini. Bagaimana nih Ibu Tini memastikan kalau ini berjalan dengan baik? Nah, saya melihat ini apakah ini berjalan atau tidak. Nah, di sini saya melihat sebelum saya menerapkan ketiga hal yang tadi saya sebutkan, nah dan sesudah saya menerapkannya. Jadi saya melihat perbedaan antara siswa saya yang sebelum saya terapkan hal itu dengan yang sudah saya terapkan. Nah, di situ saya akan melihat perubahannya, Bu Nur. Nah, begitu kira-kira Bu Nur. Baik, mantap sekali ini Bu Tini ya.
Tadi kan Bu Tini sudah menemukan alternatif, solusinya sudah ada, kemudian siapa yang harus dihubungi lagi Ya, ya, sudah ini mantap. iya Iya, berkat benar, Bu Nur juga saya iya benar menemukan sekali. solusinya. Ya ini Bu Tini sama-sama ya. Iya, Jadi di sini ini siapa lagi nih? Mungkin yang perlu Bu Tini minta dukungan sama siapa lagi iya, agar hal ini berjalan dengan baik dan tercapai apa yang Bu Tini inginkan. iya. Selain teman sejawat ya Bu Nur ya, terutama saya akan menghubungi kepala sekolah saya karena beliau sangat berperan di sekolah ya Bu Nur ya. Tanpa dukungan beliau mungkin usaha yang saya lakukan itu tidak akan berhasil. Nah, makanya saya selalu minta dukungan beliau untuk kelancaran usaha saya tadi Bu Nur. Iya, super sekali Bu Tini, keren ya. Sekarang nih apa yang bisa disimpulkan dari sesi percakapan kita malam ini Bu Tini? Iya. Uh, Nah, dengan membuat ice breaking atau permainan-permainan dengan murid, nah sehingga murid itu menarik dalam saat berlangsungnya pembelajaran. Nah, kemudian tidak membuat murid itu bosan, jenuh, sehingga murid itu tidak ada kesempatan untuk berpikiran negatif atau berbuat onar atau berbuat masalah di dalam kelas. Begitu Bu Nur kira-kira. Luar biasa Bu Tini. Saya sangat tertarik nih ya dengan masalahnya. Mungkin nanti saya boleh ya mengagendakan kembali pertemuan selanjutnya karena saya sangat tertarik nih. Saya ingin mendengar kelanjutan cerita dari Ibu Tini nih, bagaimana implementasinya di dalam kelas. Apakah Iya. berhasil? Apakah perlu ide-ide ataupun solusi-solusi lanjutan? Saya Iya, ingin iya. dengarkan nih. Boleh Bu Tini? Siap dengan senang hati Bu Nur. Iya, Ya. baik Bu Tini. Mungkin ada masalah lain yang mau dibicarakan malam ini Bu Tini? Nah, untuk sekarang mungkin sudah cukup ya Bu Nur ya. Untuk masalah saya hari ini saya sudah cukup, saya sudah menemukan solusinya. Dan terima kasih banyak atas waktunya, atas bantuan Ibu Nur sehingga saya menemukan jalan keluar dari permasalahan saya ini, Bu Nur. Baik, sama-sama Bu Tini. Kalau tidak ada lagi yang kita bicarakan, berarti kita cukupkan dulu pertemuan pada malam ini. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya ya. Assalamualaikum Bu Tini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi refleksi saya dari coaching tadi bersama Ibu Nur Halimah, yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Nah, di sini yang sudah baik selama percakapan kami tadi, yaitu kami sudah ada tahapan tirtanya dalam kegiatan coaching dan juga sudah terjalin komunikasi dua arah sehingga lahirnya kemitraan antara coach dan coachee. Nah, yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan lagi? Yang harus banyak-banyak saya pelajari yaitu tentang pertanyaan, kemudian pertanyaan yang berbobot sehingga saya bisa menggali potensi yang ada pada coaching. Nah, kemudian yang ketiga, apa yang baik Ibu lakukan, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Nah, di sini saya bersama Kusi melakukan mindfulness agar kami bisa akrab di dalam melakukan coaching dan juga
tatapan mata langsung agar coach menyadari kehadiran saya sepenuhnya. Kemudian yang keempat, apa yang akan Bapak atau Ibu lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkannya. Nah, yang harus sering saya harus sering mempraktikkan coaching baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat agar komunikasi yang saya lakukan kontak langsung dengan klien saya. Nah, kemudian umpan balik dari coach saya adalah pertanyaannya, apa yang Anda rasakan pada saat coaching? Saya merasa sangat bersyukur dan alhamdulillah setelah selesai coaching ini saya sangat merasa lega dan senang saat coaching bersama Ibu Nur Halimah karena saya dapat menemukan solusi dari permasalahan saya, yaitu masalah yang sedang saya hadapi. Memang Bu Nur Halimah ini luar biasa ya, mencari jalan keluar untuk saya sehingga saya bisa menemukan solusinya dari percakapan kami tadi. Nah, terima kasih Bapak Bu Nur Halimah, terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada sesi ini saya akan merefleksi diri saya terhadap sesi ruang kolaborasi pada malam hari ini. Jadi yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Masya Allah, luar biasa sekali ya. Alhamdulillah proses coaching pada malam hari ini berjalan dengan lancar, mantap sekali. Kemudian selanjutnya, Bu Tini sebagai coach pun cukup terbuka dalam menyampaikan masalahnya selama berlangsung, kemudian menyampaikan permasalahan dengan murid. Kemudian saya juga menerima penyampaian beliau dengan baik. Kemudian selanjutnya yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Ini mungkin sama dengan kawan-kawan yang lain ya. Saya ingin meningkatkan pertanyaan yang berbobot. Dalam artian, saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam hal merumuskan pertanyaan yang berbobot yang mampu mendorong coach untuk bisa berpikir kritis. Saya ingin sekali meningkatkan kemampuan saya yang itu ya, yang pertanyaannya, yang merumuskan pertanyaan. Kemudian yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Jadi sebelum melakukan coaching, saya melakukan mindfulness dengan teknik stop. Jadi saya menarik nafas pelan-pelan, kemudian berhenti sejenak, menarik nafas pelan-pelan, kemudian mengeluarkan dari mulut. Masya Allah, lega sekali ya, rileks sekali setelah itu. Kemudian saya juga meluangkan waktu untuk merenung dan menenangkan pikiran sebelum percakapan dimulai. Dan berusaha fokus dan selalu menjadi pendengar yang aktif selama proses coaching berlangsung. Kemudian yang keempat, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki meningkatkannya? Jadi di sini saya terus berlatih dan berlatih dalam untuk selalu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Saya ingin sekali merumuskan dan bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Saya ingin sekali ini meningkatkan kemampuan di bidang coaching ini. Sangat termotivasi dalam hal ini. Kemudian selanjutnya, umpan balik dari coach. Jadi kebetulan coach saya malam hari ini luar biasa sekali ya Bu Tini ya.
Jadi menurut beliau, alhamdulillah Bu Tini merasa sangat senang dengan kolaborasi malam ini. Percakapannya berjalan lancar, di mana dalam coaching ini ada yang berperan sebagai coach dan ada yang coach. Coach menanyakan pertanyaan dengan baik dan Bu Tini juga dapat menemukan titik permasalahan sehingga berhasil mendapat solusinya. Masya Allah luar biasa sekali malam ini Bu Tini ya. Jadi begitulah refleksi saya pada malam hari ini, yang intinya alhamdulillah coaching pada malam ini berjalan dengan lancar dan sebagai coach dapat mengajukan pertanyaan dengan baik dan coachnya juga leluasa dalam mengeluarkan unek-uneknya atau dalam memberi curhatan-curhatan ya kepada coachnya. Masya Allah luar biasa sekali. Mana tepuk tangannya untuk kita semua Bu Tini. Alhamdulillah luar biasa sekali. Mungkin ada lagi yang hal-hal yang ingin disampaikan Bu Tini. Masih Iya. ada waktunya. Ya, keren Bu Nur ya. Iya, keren ya. Ya, ya. Ini kan apa namanya? Jadi untuk melakukan coaching ini kita membutuhkan pertanyaan-pertanyaan yang sangat berbobot Bu Nur ya. Iya, benar sekali. Mungkin kan ya benar. Kalau di dalam coaching ini mungkin tantangannya itu emang ada di pertanyaan berbobot. Ya, tikus ya. Ya, karena pertanyaan berbobot itu akan menimbulkan pertanyaan selanjutnya. Iya. Gitu. Berarti intinya di sana di pertanyaannya. Di situ intinya. Ya, tadi Bu Tini udah luar biasa sekali juga kok. Bu Tini hebat. Ya, Insya sama Allah, juga. Insya Allah nanti kita tingkatkan sama-sama Bu Tini ya. Ya, Ibu Nur juga gak kalah hebat. Alhamdulillah berkat kerjasama kita, ya berkat kerjasama kelompok. Iya, benar sekali Bu Tini. Hebat Bu Tini ya, selama CGP udah tahu kemitraan Bu Tini ya. Udah tahu coaching yang memang kan, ya. Dulu kan tahu kemitraan itu kemitraan cuma katanya aja, tapi nggak tahu fungsinya bagaimana, isinya di dalam bagaimana kemitraan. Nah, jadi sekarang setelah saya melakukan coaching ini, saya jadi tahu oh kemitraan seperti ini loh. Ya, mungkin kan yang dulu-dulu kita tahu kemitraan itu secara umum, contohnya kerjasama dengan rumah sakit, kerjasama dengan itu, yang padahal kelompok saja itu sudah jadi mitra kayak itu. Dan alhamdulillah sekali ya dengan modul ini. Ada apa Bu Tini? Bu Nur tahu nggak? Saya kan kalau ingat masalah coaching ini kan ingat sama ini siapa namanya yang reporter yang itu Najwa Shihab. Oh iya benar. Dia kan pandai sekali memancing pertanyaannya kan. Pastinya udah mantap kali itu. Dia kan pandai kali memancing pertanyaan dari jawaban-jawaban kliennya ya kan? Iya benar sekali Bu Tini. Mungkin nanti Bu Nur Tini jadi next Najwa Shihab nih. Pengamatnya. Iya. Mantap kali nih modul ini Bu Tini lah. Iya. Dapat melatih rasa percaya diri kita juga kan. Apalagi nih yang Bu Tini pelajari di modul ini, khususnya di coaching ini Bu? Ya, di modul ini ya banyak sekali pelajarannya Ibu Nur ya yang saya dapatkan. Di sini saya mampu menceritakan apa yang saya lakukan bersama siswa di dalam kelas. Nah, kemudian bagaimana cara menerapkannya sehingga dari yang saya tidak tahu dengan jawaban-jawaban yang Ibu gali, dengan jawaban yang saya berikan, oh begini loh, begini loh yang harus saya lakukan. Nah, sepertinya jawaban itu ada pada diri saya, tapi saya nggak tahu kalau apa yang harus saya lakukan. Nah, dengan berkat adanya kemitraan seperti ini, kerjasama seperti ini, oh dari jawaban saya jadi tahu ini yang harus saya lakukan gitu. Tanpa kita sadari Bu Nur Tini ya. Tanpa kita sadari, iya Bu Nur. Mungkin
kalau kita pendam sendiri, tidak kita ceritakan sama yang lain, mungkin ide ini Itulah, tidak akan keluar tidak akan gitu ya. muncul, iya. Benar sekali Bu Itulah, Tini. kan pekerjaan kan tidak harus kita lihat. Kalau kita lihat saja satu pekerjaan tidak akan selesai, tapi kita Iya. kerjakan ya Bu Nur ya. Ya Iya, benar seperti benar benar seperti sekali. kucing kita malam ini. Kalau kita bayangkan kucing ini, wow, kucing terasa berat sekali. Bagaimana kucing ini akan terlaksana? Tapi dengan apa kita lakukan, kita kerjakan, kita usahakan, insya Allah kucing ini akan berjalan dengan semestinya, berjalan dengan lancar ya Bu Nur ya. Iya, benar benar sekali. Dengan seiringnya kita latihan-latihan, itu kan Iya, makin lancar. iya, Kan iya, beda dari pertama sampai sekarang, kan beda kan. Udah tahu alurnya udah tahu dulu. alurnya. Iya, benar sekali. Karena kalau kucing ini kan enggak pertanyaan jawab enggak, tapi ada alurnya kan, Iya, berdasarkan alur alur tirtanya ceritanya. gitu. Mungkin kita pernah kucing orang, tapi kita mungkin Nggak pakai dulu-dulu alur. iya, benar sekali. Oh, Nah, sekarang nih Bu Tini, kira-kira Bu Tini kita sudah belajar tentang kucing. Dan kita mungkin di modul berapa kemarin itu juga sudah belajar tentang segitiga restitusi di restitusi. modul di modul Iya. satu berapa? Di modul satu Satu, lah ya, restitusi. satu dua kan. Beda antara kucing dengan restitusi kira-kira di mana nih Bu Tini? Iya, kalau restitusi itu Ya, nggak pakai alur ya Bu Nur ya. ya, Tapi kalau nggak pakai alur tirta. bukan Tapi ya, pertanyaannya bebas. Nah, masalah apa yang sedang dihadapi siswa atau bagaimana yang terjadi di lingkungan sekolah. Nah, itu yang dipertanyakan. Tapi kalau alur tirta ini sama juga masalah yang di sekolah, tapi pertanyaan demi pertanyaan itu apa namanya terikat dengan alur tirta. Nah, kalau yang restitusi yang kemarin itu tidak terikat dengan alur. Kalau ini terikat dengan alur. Tapi sama-sama di sekolah, sama-sama dengan peserta didik. Nah, itu permasalahannya, Bu Nur. kalau ya baik sekali ya jawabannya Bu Nurtini. Kalau tujuannya antara segitiga restitusi sama kucing ini sama nggak ya, Bu Tini? Ya, Kira-kira tujuannya saya kira sama ya, Bu Nur ya. sama-sama untuk mencari solusi. Sama-sama mencari jalan keluar sendiri ya. Iya, benar. Kalau ini kita cari jalan keluar sendiri, yang segitiga restitusi juga siswa mencari jalan keluarnya sendiri. Cuma Iya, kita menggali saja. Nah, seperti kos dan gusi ini. iya, 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 mantap Bu Tini itu. Iya, kalau Nanti, segitiga iya, kalau kucing kan menggunakan alur tirta. iya, Tapi kalau ini segitiga restitusi kan segitiga restitusi berarti ada 3 ini kan, ada 3 tahapan iya, maksudnya. Bukan alur tirta, tapi 3 tahapan dalam 3 segitiga tahapan. restitusi. Ada menstabilkan nanti kan, ada validasi identitas dan Iya, pengambilan mengingat kembali keyakinan kelas. Mungkin mm-mm, alurnya saja yang berbeda. Tetapi mm-mm. kalau untuk solusinya mungkin Sama. sama ya, tujuannya sama. Tetapi kalau yang ini yang segitiga restitusi itu lebih guru setelah murid tersebut itu menemukan solusi sendiri dan guru memberikan penguatan lagi. Penguatan lagi. Ya, kalau kucing ini kan real ya, real Iya, solusinya. mm-mm. Uh, Sendiri yang menemukan. Tugas coach hanya Menggali, menggali saja. menggali saja. Ya, benar sekali. Ini menarik sekali ini Bu Tini ya. Apa mungkin ada hal lain nih Bu Tini yang menarik nih dari pembelajaran kucing ini modul 2-3. Kayaknya di modul 3 nanti mungkin ada yang wow lagi nih Bu Tini ya. Tapi kan ngomong-ngomong Bu Nur, ngomong-ngomong kan di Demon itu kan seperti ini juga kan. Iya, Nah, benar. tapi Tapi langsung itu kan 3 orang. Ada yang apa namanya? supervisi, Siapa? supervisi, Iya, coach ya, sama PC.
Iya, 3 orang kan. Nah, jadi permasalahannya yang kita bawa boleh yang, masalah ini atau yang lain? Nanti kita tanya sama Bapak ya. Kalau yang ini kan udah ini ya, kita udah Iya, paham. kalau kalau yang ini kan kita sudah hafal ya Iya, masalahnya ya. benar sekali, heeh. Apa Baik, nanti kalau kita tanya lagi sama heeh, Bapak gimana baiknya kan. heeh. Karena nanti kan yang ini, bukan kayaknya boleh ya, karena kan yang Hmm. di-upload itu bukan yang kita sebagai coach-nya, tapi kita sebagai supervisinya. Bukan Oh, sebagai iya. coach, bukan sebagai coach, sebagai Heeh. supervisi nanti. Yang Mhm. kita sebagai supervisi yang itu nanti yang di-upload, itu. Oh, itu ya. Mhm. Mhm. Ini seru kali ini ya. Ya, moga-moga ya saya nanti dapat Bu Nurhalimah juga nanti. Amin. Tapi kan jujur saja nih Bu Tini, kita salut nih sama Bu Tini dengan masalah yang Bu Tini hadapi, tapi Bu Tini masih semangat kayak gitu. Kan banyak nih ya. Ini saya lihat banyak mungkin yang udah umur ini berumur sedikit, udah Iya, ini kayak saya lah. iya udah kurang semangat. Tapi Bu Tini enggak. Bu Tini the best. Bu Tini mau kerja. Bu Tini Ah, kalau orang nggak bisa, alhamdulillah. iya. Heeh. Kalau nggak bisa itu banyak orang Bu Tini. Tapi yang nggak Mhm. mau kerja ini yang ini. Kalau nggak bisa kita belajar, insya Allah Iya, bisa. Tapi kalau mhm. tidak mau, apa yang harus kita perbuat Bu Tini? Itulah kan, kayak pekerjaan kalau kita lihat aja kan nggak selesai-selesai ya Bu Nur ya. Iya, benar-benar Tapi sekali kalau Bu. kita lakukan pekerjaan tersebut, insya Allah akan selesai. Iya, Walaupun apa namanya tidak memuaskan untuk diri kita, tapi orang lain melihat, oh udah bagus, ini orang nih mau bekerja kayaknya. iya, iya, iya. Tapi kalau menurut kita masih banyak kekurangan saya ini kayak gitu. Iya, iya. Tapi semangat dulu Bu Tini. Semangat. The best. Insya Allah kan bisa nih. Tapi kita sering satu kelompok Bu Tini ya. Ya alhamdulillah kan. Dari pertama kemarin kita satu kelompok Bu Dewi kan. Iya, iya, Habis iya. itu kelompok kemarin sama Bu Ulfri 2 kali, Iya, sampai iya. sekarang. Mudah-mudahan besok satu kelompok lagi Bu Nur. Amin. Luar biasa sekali Bu Tini ya. Kayaknya udah ini ya, udah pas kita ya. Udah pas ya. Iya. Alhamdulillah Bu Tini tanpa terasa Bu Tini ya. Masya Allah refleksinya malam ini luar biasa. Wow ya, Wow, super sekali ya. Ibu Nur Masya nggak Allah, kalah Masya wow, Allah. hebat sekali Bu Nur. Ya, terus Dapat semangat Bu Tini ya. dapat membangkitkan semangat saya yang sudah padam. Enggak, emang udah bagus sekali ke Bu Tini ya. Iya. Alhamdulillah Bu Tini, mungkin untuk refleksinya kita cukupkan di sini saja Bu Tini ya. Kita jumpa Iya lagi iya. di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.